Kemudian kami juga menyelenggarakan International Undergraduate Program, kelas internasional bagi para mahasiswa asing dan mahasiswa nasional juga yang berbasis bahasa Inggris, bahasa asing dalam pengantarnya. Tidak akan berguna hukum kalau tidak bisa mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita mengembangkan hukum responsif dalam hal ini, hukum yang memang berasal dari aspirasi masyarakat. Kita ingin pembentukan hukum adalah pembentukan hukum yang murni adanya aspirasi partisipasi masyarakat, meaningful participation. Ya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dulu awalnya bernama Perguruan Tinggi Hukum dan Masyarakat, berdiri tahun 1957, tepatnya 1 Juli. Fakultas Hukum memang dari awal mengembangkan sistem pembelajaran yang mix antara teori dan praktek, khususnya untuk studi-studi yang bersifat sosiologis sehingga kita sebut dengan legal studies. Setelah Fakultas Hukum ini dalam perkembangannya mengalami pasang surut dengan adanya peristiwa G30S pada waktu itu, dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kami bangkit kembali dengan memperoleh beberapa akreditasi baik tingkat nasional maupun internasional, dan alhamdulillah terakhir dari Akhwas kami ada 4 program studi yang memperoleh akreditasi Akhwas sehingga secara nasional kami memperoleh unggul statusnya. Ya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekarang memiliki 8 program studi mulai dari sarjana, magister, dan doktor. Untuk 5 program studi sudah unggul, 4 sudah akreditasi internasional. Kemudian yang berikutnya kita masih dalam proses untuk peningkatan akreditasi ke A. Kami memiliki program studi di luar kampus utama di Jakarta, ada 3 program studi. Kemudian kami juga menyelenggarakan International Undergraduate Program, kelas internasional bagi para mahasiswa asing dan mahasiswa nasional juga yang berbasis bahasa Inggris, bahasa asing dalam pengantarnya. Dari sisi metode pembelajaran, kami mix antara normatif dan sosiologis, sehingga ini sangat sangat baik tentunya bagi seluruh mahasiswa yang ingin mengembangkan keilmuan hukum maupun keilmuan sosial yang berpengaruh terhadap hukum. Kajian sosiolegal ini sesuai dengan nature lahirnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang awalnya memang bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Kami memahami bahwa ibi societas ubi ius, bahwa di dalam suatu masyarakat itulah ada hukum. Hukum tidak bisa terlepas daripada masyarakat. Salah satu sumber hukum yang paling baik dan memang di sanalah kita bisa melihat hukum, yaitu di dalam nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Di sinilah kami menyadari mahasiswa, dosen harus selalu berkiblat kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak akan berguna hukum kalau tidak bisa mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kita mengembangkan hukum responsif dalam hal ini, hukum yang memang berasal dari aspirasi masyarakat. Kita ingin pembentukan hukum adalah pembentukan hukum yang murni adanya aspirasi partisipasi masyarakat, meaningful participation. Itulah harapan kami
terhadap pendidikan hukum dan kita hantarkan kepada peserta didik di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Profil lulusan profesi bagi mahasiswa kita letakkan dalam setiap kekhususan atau konsentrasi. Kita tidak membuat tersendiri, karena pendapat kami adalah setiap kekhususan dari mahasiswa itu sudah mengandung profesi. Salah satu contoh misalnya minat hukum pidana. Di sana sudah ada profesi untuk jaksa, untuk hakim, dan di situ kita sudah masukkan ke dalam kurikulum kemampuan profesi, sehingga untuk moot court pidana, kemudian peradilan militer, itu sudah kita include-kan dalam perkuliahannya. Di hukum administrasi negara juga sama. Han nanti profesinya bisa hakim di PT UN, bisa di pemerintahan daerah. Kita sudah langsung terintegrasi dalam kurikulum untuk profesinya. Tata negara juga sama. Ujungnya nanti ke Mahkamah Konstitusi, menjadi lawyer konstitusi. Untuk profesi itu juga sudah kita banding di dalam kurikulumnya. Dengan demikian semua profesi itu mengalir dalam setiap kekhususan, sehingga tidak ada kekhususan tersendiri untuk profesi ini. Kita harapkan semua mahasiswa yang terkonsentrasi dalam pilihan mereka sudah termasuk di dalamnya profesi hukum yang nanti akan dijalani setelah lulus. Mahasiswa yang bekerja setelah lulus, kecepatan waktunya itu menjadi concern kami untuk bisa dicapai. Kami berharap bahwa 6 bulan sudah mereka mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian maka concern karir itu menjadi hal yang terpenting bagi kami, dan kami melakukan treatment agar mahasiswa bisa melakukannya. Yang kemarin kami lakukan adalah pendidikan, pelatihan bagi mahasiswa untuk bisa ikut ujian calon jaksa dan calon hakim. Alhamdulillah di tahun 2023 sekitar hampir 150 mahasiswa alumni dari Fakultas Hukum diterima di kejaksaan dan kehakiman. Kita treatment, kita kerjasama dengan Kejaksaan, Biro SDM untuk memberikan pelatihan bagi mereka agar siap menghadapi ujian. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain, kita treatment mulai dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh laboratorium hukum, sehingga profesi hukum bisa dia kuasai. Ketika mereka ujian profesi, mereka bisa diterima dengan baik. Demikian pula dengan advokat. Kami juga bekerja sama dan melakukan pendidikan advokat, sehingga mereka juga siap memasuki lapangan pekerjaan. Hukum online merupakan resource literasi kami dalam mempelajari hukum dan mengkaji hukum. Di dalam hukum online, Fakultas Hukum bisa melihat naskah-naskah hukum, teori-teori hukum, artikel-artikel hukum, kemudian tulisan-tulisan yang memang sangat menarik dari sisi artikel langsung kepada topik yang sedang dikaji. Di sana banyak database peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat ahli, kemudian asas-asas hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi kekuatan untuk mahasiswa, dosen melakukan riset melalui sarana hukum online. Tentunya dengan keberadaan hukum online ini diharapkan ke depan keilmuan hukum akan semakin berkembang, kemudian sinergi antara resource dengan sumber daya manusia itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita sangat berterima kasih tentunya kepada hukum online yang sudah mensupport, memudahkan pencarian kami akan kebenaran dalam ilmu pengetahuan.